Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya nggak mau bicara tentang situasi politik yang makin kisruh ya di Indonesia ini. Terakhir tentu tentang tuduhan Din Samsudin dilaporkan sebagai orang yang radikal. Orang mutu itu, orang mutu yang lapor itu. Ini lama-lama jadi jadi NTL ya, Negeri Indonesia itu. Bukan NKRI, NTL, Negeri Tukang Lapor. Sekarang ginilah, saya mau melaporkan gagasan saya, cita-cita saya, yaitu cita-cita untuk membantu rakyat kecil dengan bikin dakwah melalui kafe, melalui warkop lah gitu kalau bahasanya orang rakyat mah. Itu sudah 2,5 kali 7 yang lagi dibangun, ruko, bukan ruko lah, bangunan 2,5 kali 7 meter. Sudah saya bayar sebulan 700.000. Rencana nanti jualan mie ayam pangsit 5.000, terus jualan warkop, kopi, indomie, terus donat, apa aja yang bisa dijual, sehingga bisa dikumpulkan sehari itu 30.000 ya, 30 kali 30 900 untuk biaya bulanan, nyewa bulanan tuh dari penghasilan harian. Kelihatannya memang bisa, itu satu upaya untuk menghidupkan atau mendapatkan daily income, dan yang kerja itu bisa dapat penghasilan. Anak-anak muda yang banyak nganggur di kampung ini tuh, masa ngeracik kopi sama ngeracik indomie aja nggak bisa, sama jualan bikin mie yang mesinnya udah ada, masa nggak bisa ya. Saya diharapkan itu bisa menyelesaikan sisi yang sangat sederhana. Anak-anak muda itu paling nggak itu membuka lapangan pekerjaan untuk 3 orang ya, atau 2 orang lah, kan harus buka 24 jam itu warkop itu, namanya sih kafe kafe YouTuber. Jadi nanti disiapkan di situ wifi-nya sebulan 200.000 katanya ya, supaya yang ngumpul di situ kan paling anak-anak muda yang ngumpul. Untuk kalau ada wifi gratis, bayangan saya itu mereka akan main game online tuh, ditawarin nanti diajarin ngaji Al-Fatihah tuh habis Isya, ya kan, saya waktunya habis Isya ya. Mulia itu, pekerjaan mulia mengajarkan Al-Fatihah itu kan. Quran itu diturunkan dari zat yang maha mulia, yaitu Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril, utusan Allah yang mulia, untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya kan, satu utusan Rasulullah yang mulia untuk manusia supaya menjadi mulia. Jadi perubahan sosial politik itu harus melalui Al-Quran, nggak seperti sekarang itu melalui infrastruktur. Qurannya diacuhkan, sumber nilai, sumber inspirasi, aspirasi itu Al-Quran harusnya digalakkan. Sekarang syariat Islam malah dimusuh-musuhi, nggak akan bisa berkah itu negara kayak gini nih ya. Kalau sekarang saya kan nggak mau juga jadi orang yang kurang waras ngikuti apa sih itu lapor-melapor di kalangan elit. Sekarang muncul lapor-melapor di kalangan kaum intelektual ya, yang namanya GAR itu, Gerakan Anti Radikalisme ITB katanya ya. Oknum-oknum tertentu melaporkan Din Samsudin, kan itu permainan para intelektual, tapi kok kayak anak kecil ya melaporkan itu. Bukan berdebat secara intelektual, ini melaporkan narasi yang sudah ada di ruang-ruang publik ya. Setiap ucapan-ucapan kita di ruang-ruang publik itu kan sifatnya otonom ya, tergantung siapa yang menafsirkannya. Tapi terus kalau ditafsirkan itu ya sah ditafsirkan, terus nggak terus main lapor ke ke polisi, kan nggak mutu sebenarnya itu. Isi otak tuh jadi makin lama nggak ada, karena terus benar-benar lapor polisi, sebenarnya
Jadi nggak ada upaya untuk mengajukan tesis menguji tesis masing-masing. Harusnya si orang-orang yang lapor itu, konon ada Fajrul Rahman di situ, berdebat aja sama Din Samsudin itu, menguji berdebat secara intelektual gitu loh. Nggak terus main polisi kayak anak kecil ya. Ini kan jadi orang-orang rakyat itu juga sebenarnya nggak terlalu penting itu kayak gitu tuh. Kesulitan ekonomi menjadi satu prioritas yang utama untuk diselesaikan ya. Nah, saya punya gagasan itu kafe dari U itu kafe itu warkop lah kalau bahasa. Sebenarnya kafe itu singkatan, K-nya itu komunitas, A-nya Al-Quran, F-nya itu for, E-nya itu especially you. Jadi komunitas Al-Quran khusus untuk Anda. Tempat berkumpulnya di kafe itu ya untuk anak-anak muda yang nggak tersentuh oleh dakwah ya, nggak tersentuh oleh ya anak-anak muda yang suka begadang sampai subuh gitu, itu kan nggak tersentuh oleh dakwah ya, dan tersentuh oleh main-main game itu sampai subuh ya. Sholatnya ya nggak usah dipikirin, pasti nggak sholat lah. Jadi game online itu sudah adiktif, sudah edik, sudah begitu candu ya. Udah nggak mikirin masa depan, itu udah nggak mikirin pentingnya menata kehidupan yang lebih baik, apalagi pekerjaan sulit ya. Akhirnya mereka buang-buang umur dengan sesuatu yang fun, yang menyenangkan. Tapi kan kita sebagai orang tua, kalau saya dianggap sebagai orang tua ya prihatin juga punya generasi anak-anak umur 20, 21, 22, 23 sampai di bawah 30 itu, sampai juga yang 11 ya, 14, 15, 16, 17 tuh punya hidup yang seperti itu gitu ya. Setidak-tidaknya ada usaha kecil lah, meskipun nggak besar ya, sesuai dengan kemampuan kapasitas intelektual saya juga yang nggak memadai sebenarnya kan. Sebab begini, kalau Islam itu tidak bisa berhasil menjawab permasalahan yang dialami atau diderita anak-anak muda itu, anak-anak remaja itu, misalnya waktu mereka lulus SMA, waktunya kerja, nggak bisa kerja, nggak punya uang, dan Islam kita tidak bisa memberikan solusi, jawaban secara Islam bagaimana itu, ya pasti Islam itu ditinggal karena tidak berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi Islam itu jadi ditinggal sama dia, nggak terlalu aktual, nggak terlalu greget menyelesaikan mendasar persoalan-persoalan mereka. Nah, kehadiran warkop itu atau kafe itu yang nanti dikembangkan ya di sini itu kan ada 6 RW, jadi pengennya sih ada 9 warkop di dalam satu jaringan gitu. Dan di sini di Parung ini ada 9 desa ya, kira-kira perlu jaringan kafe U itu ada 50 biji itu. Nah, kalau satu titik itu perlu 10 juta untuk nyewa 6 bulan, itu kira-kira 5 juta, dan 5 juta itu untuk peralatan kafe itu dan isinya, berarti dana wakaf dari penontonnya 10 juta itu cukup untuk bertahan 6 bulan, dan insya Allah 6 bulan itu sudah bisa running bisnis warkop atau kafe itu pada level yang sederhana gitu, dengan SDM yang nggak usah terlalu dilatih terlalu canggih, cuma ngeracik gitu ya. Nanti kita benerin ininya, bacaan Fatihah, dan kalau nggak bisa ngaji kita ajarin Iqra 1, 2, 3 gitu loh. Konkret gerakannya, kembalikan mereka kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah melalui pendekatan wirausaha. Jangan sampai mereka wirausaha sendiri, karena juga keterbatasan modal. Disiapkan ininya aja, suasana wirausahanya itu, dan suasana yang sehingga mereka bisa bekerja dengan cara yang nggak usah pakai ijazah ya. Ijazah juga nggak ada gitu. Jadi ini gagasan-gagasan yang mungkin belum terlalu matang, mohon ini nanti jaringan kafe U yang ada 50 di 9 desa di Kecamatan Parung ini dikelola oleh Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia yang berbadan hukum, yang baru dapat badan hukum pada tanggal 14 Desember 2020, baru 2 bulan ya kurang.
ya 2 bulan pas. Jadi satu gerakan dakwah dan ekonomi syariah sekaligus melalui wahananya, yaitu bernama Cafe You, Komunitas Al-Quran for Especially You. Ya sebenarnya jualan mie pangsit ya. Jadi kira-kira pagi itu mungkin gorengan, atau nanti jam 9 itu mulai mie pangsit, nanti sekitar jam 4 sore sampai pagi, sampai jam 4 subuh itu kopi gitu. Kopi, Indomie, yang gitu-gitu lah, gorengan gitu. Ya kecil mungkin akan diketawain kayak gini sama Gita Wirjawan, diketawain sama Sandiaga Uno ya. Tapi ya kita kan ingin melakukan perubahan sosial, itu social change itu berdasarkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat di sini, di satu lokalitas tertentu yang nggak bisa distandarisasi. Itu penyelesaian itu bisa untuk semua, kasusnya berbeda-beda karena sejarah penyakit masyarakatnya berbeda-beda. Yang saya maksud sejarah penyakit masyarakat, mereka itu memiliki masalah itu kan sudah bertahun-tahun menumpuk gitu, nggak ada solusi, baik sifatnya semacam nggak ada solusi dalam pengertian nggak ada kekayaan teori untuk mengubah diri itu bagaimana, juga nggak ada side argumen yang dikembangkan karena juga nggak punya argumen ya kan. Pokoknya hidup nggak betul-betul nggak pakai konsep gitu, asal hidup, tahu-tahu umur tambah, bekerja susah, nggak punya ijazah, nggak bisa ngaji. Itu solusinya gimana kalau ngono. Dan itu wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang yang akan dikonversikan, akan diubah bentuknya. Wakaf uang itu menjadi nyewa tempat untuk jualan warkop, kopi misalnya. Itu salah satu pikiran yang sederhana sebenarnya, tapi mau saya coba, dan kita coba satu dulu ya di sini. Kalau itu nanti berhasil, percobaan Cafe You itu dengan ada wifi-nya gratis dan ada pengajiannya mungkin hanya sejam ya untuk orang yang anak-anak muda yang ngumpul, karena ada magnet wifi gratis itu, meskipun mereka nggak belanja nggak apa-apa, nanti diajarin ya. Kalau ada sentuhan Quran yang bersifat mukjizat, itu hanya akan dengan Quran dia bisa mengubah masa depan orang itu, bukan dengan pendekatan ekonomi mengubah mereka, tapi dengan pendekatan Quran. Kafe atau warkop ini hanya sekedar satu cara untuk menarik mereka saja, tapi pada akhirnya mereka akan diarahkan untuk kembali ya, rujuk ilal Quran ya, rujuk kepada Quran dan Sunnah gitu ya, dengan cara sederhana memperbaiki bacaan Al-Fatihah sebagai pondasi untuk bekal sholat dulu gitu. Harus dikembalikan menjadi hamba Allah itu anak-anak muda yang nggak bisa ngaji, yang nggak pernah sholat dan suka main game online, terutama Mobile Legend. Ya udah, silakan yang cocok di subscribe ya, di subscribe, like and share, dan dikasih komentar gimana caranya menyelesaikan anak muda yang nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, kerjaan susah, umur 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, dan harus nikah, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan gitu kan. Pendidikan juga nggak terlalu tinggi. Bagaimana caranya? Silahkan diberikan komentar ya. Diskusi kita sampai situ dulu ya. Terima kasih. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber. Tertua di semesta fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ini sih percik-percik intelektual yang sangat sederhana, serpihan-serpihan yang mungkin terserak-serak, nggak tersistematisasi dengan baik ya. Ya karena asal melontarkan gagaran, direkam dan disebarkan, barangkali ada gunanya, meskipun omongan-omongan yang nggak tersusun rapi ini hanya 2,5% yang berguna ya, saya anggap itu sudah sukses, insya Allah begitu. Moga-moga apa yang kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita sendiri kembali kepada Allah, kembali kepada sholat jamaah, kembali kepada Al-Quran ya, moga-moga dengan mendirikan satu Cafe You itu jaringan 50 biji rencananya dengan dana wakaf, atau perlukah dibentuk Baitul Mal dulu gitu ya, saya nggak tahu. Yang kira-kira itu akan bisa membantu sedikit-sedikit sehingga mereka potensi-potensi terbaik itu bisa menjadi mekar kalau dapat sentuhan dari Al-Quran, dikembalikan lagi kepada asal usul orang yang selalu rindu kepada kebenaran ya, dan keadilan.
manusia itu cenderung memiliki sikap hanif, sifat hanif, yaitu cenderung kembali atau cenderung kepada kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You've given so much to me, Allah, so I bow down on my knees. Given so much to me, Allah, so I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, all glory be to you. You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who